surat datang, dan surat itu langsung datang dari perlindungan anak. Dari perlindungan anak, teman-teman. Bayangkan perlindungan anak di Jerman. Itu nanti alasan saya kenapa Anda tidak memeriksakan anak Anda di pemeriksaan terakhir. Terus nanti jawabannya saya, karena saya mager, Pak. Sampai jam berapa teman-teman bisa tebak, dari jam 1 malam ya sampai jam 10. Jam 10 kita tunggu, 10 pagi ya. Satu suka tinggal di sini tuh karena apa teman-teman? Karena rata-rata tuh semua itu terjamin teman-temannya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Mama Mayon. Teman-teman, hari ini saya mau bercurhat-curhat sama teman-teman semuanya ya, bahwa seorang ibu ya yang memiliki anak itu tidak segampang itu tinggal di sini teman-teman ya. Jadi benar-benar aturan semuanya harus harus dilakukan ya. Tapi ini saya mau antar si tuyul kecil dulu, ini satu si cantik, saya mau antar dia ke sekolah dulu ini ya sayang. Ini si cantik saya mau antar dia di sekolah dulu teman-teman ya. Jadi udah di sekolah udah semingguan teman-teman dia, tapi tidak langsung lama ya. Ini kita pelan-pelan biar dia tidak shock nanti ya. Oke deh teman-teman, ini saya udah antar si cantik ya, dan sekarang saya mau cari tempat persembunyian ya. Saya mau ceritain sama teman-teman tuh yang tadi yang saya bilang tuh. Bentar, ini saya ke arah kereta teman-teman ya, ke arah stasiun kereta. Ini ada tuh, ada rel kereta tuh ya. Soalnya pemandangan di sana tuh bagus ya. Bentar, biasanya saya nongkrong-nongkrong di sini nih sambil nunggu si cantik selesai ya. Tuh ada mbak-mbaknya juga lagi video sunrise. Tapi kita ke bawah saja tuh, ke taman bermain ya. Sana sepi dan saya bisa berkonsentrasi dengan bagus. Teman-teman, saya nggak jadi duduk di taman bermain, saya duduknya di sini saja ya. Soalnya tuh ada latar belakang yang bagus di sini tuh, matahari terbit ya. Jadi saya bisa cerita dengan dramatis lagi teman-teman ya. Jadi begini teman-teman ceritanya. Jadi di sini teman-teman ada aturan. Misalnya kalau kita sudah punya anak teman-teman, jadi anaknya kita dari umur 0 tahun sampai dengan 3 tahun teman-teman itu harus rutin dibawa ke dokter anak. Jadi harus rutin diperiksa ya teman-teman, dan itu pemeriksaannya itu disebut dengan pemeriksaan 1 sampai pemeriksaan 7 atau 8 gitulah ya. Pokoknya dari 0 tahun sampai 3 tahun ya. Dan si Marlon ini teman-teman itu dia sudah pemeriksaannya tuh dari pemeriksaan 1 sampai pemeriksaan 7. Jadi kurang satu pemeriksaan ya. Nah, satu pemeriksaan ini teman-teman kebetulan tuh kita tuh ini pindah rumah, pindah apartemen teman-teman ya. Kita ini saya lihat di sini terus padahal kameranya di sini. Maklum teman-teman ya, sabar ini soalnya saya ambilnya angle-nya nih beda ya. Oke, di sini. Jadi sampai mana lagi tadi tuh? Sampai lupa kan. Nah, jadi kita kan pindahan tuh ya teman-teman, dan dokter anaknya si Marlon itu dia dekat dengan apartemennya kita yang lama ya. Sedangkan daerah yang kita pindah sekarang ini itu agak jauh dengan apartemen yang dulu ya teman-teman. Jadi secara ini Mama Mayon punya anak 2, udah mager-mageran, apalagi pindahan kan teman-teman sendiri tahu lah ya. Kalau pindahan tuh capek. Aduh teman-teman, benar ini ada bebek-bebek lagi, kuek. Jadi tidak konsen lagi nih. Jadi saya sama suami tuh pikirnya tuh gini, alah kurang satu pemeriksaan aja, lagian kan anaknya udah gede. Jadi mereka tuh pikirnya pasti ya anaknya udah sehat lah ya. Sudah pemeriksaannya tuh sudah dari pemeriksaan 1 sampai pemeriksaan 7. Jadi kurang cuma satu pemeriksaan aja, nggak apa-apa lah ya. Jadi kita pemikirannya tuh begitu teman-teman ya. Jadi kita abaikan itu pemeriksaan yang terakhir ya. Kita abaikan tuh sampai 6 bulan. Kita tuh nggak periksaan si Marlon itu pemeriksaan terakhir itu sampai 6 bulan teman-teman ya. Terus akhirnya teman-teman, tuh tiba-tiba tuh ada surat datang, dan surat itu langsung datang dari perlindungan anak. Dari perlindungan anak teman-teman. Bayangkan perlindungan anak di Jerman itu kita dapat teman-teman surat itu. Terus pas kita buka dan isinya adalah salam terhormat Bapak dan Ibu dari orang tuanya si Marlon Putra Natov ya. Di sini sampai sekarang kami belum mendapatkan pemberitahuan bahwa anak Anda telah menyelesaikan pemeriksaan terakhir, pemeriksaan 8 lah kalau nggak salah ya, pemeriksaan terakhir. Kalau Anda tidak memeriksakan anak Anda di pemeriksaan terakhir itu, Anda akan kami denda atau akan kami adili. Saya kaget dong teman-teman, sama suami itu kita kaget. Masa sih? Langsung kita baca lagi, kita baca ya. Kita baca.
dan di situ dia bilang katanya denda atau enggak kita adili ya, tapi di situ dia tidak tertera apa dendanya berapa teman-teman ya. Sudah tidak pakai lama teman-teman, dan akhirnya Stani suamiku sama saya kita bilang ya udah, ini kita sudah dapat surat ini perlindungan anak, ini sudah betul-betul serius ini ya. Mungkin kalau denda itu kita masih bisa bayar teman-teman ya, tapi ya jangan gitu juga lah ya. Tapi ini masalahnya kalau kita sampai diadili di pengadilan, itu kan tidak lucu teman-teman. Terus nanti alasan saya kenapa Anda tidak memeriksakan anak Anda di pemeriksaan terakhir, terus nanti jawabannya saya karena saya mager Pak, dan kami baru pindah rumah, jadi dokter anak kami jauh dan saya malas untuk ke sana. Tidak mungkin saya jawabnya begitu teman-teman. Makanya sesama suami langsung besoknya langsung cari dokter anak di dekat apartemen barunya kita teman-teman. Ya Tuhan, ternyata dokter anaknya tuh cuma 3 menit saja jalan kaki teman-teman. Aduh, saya bilang gini, sudah. Jadi besok itu kita dapat dokter anak ya. Terus habis itu kita buat janji. Terus lebih parahnya lagi teman-teman, saya datang ke dokter anak ya. Ini saya bilang sama mbak, ini saya mau daftarkan anak saya. Kami baru pindah dari di sini ya. Terus saya mau daftar anak saya di sini gini. Dan ini kebetulan anak saya belum pemeriksaan terakhir ya Mbak. Jadi saya mau sekalian buat janji untuk pemeriksaan terakhir anak saya namanya Marlon. Dan Mbak itu udah lihat, udah cek teman-teman, udah cek. Ini anak Anda pemeriksaannya ini terlambat banget ya Bu ya. Ini terlambatnya, ini sangat terlambat banget. Ini sampai 6 bulanan gitu. Dan saya bilang iya Bu, memang saya terlambat. Kalau boleh tahu Ibu sudah mendapatkan surat dari perlindungan anak atau belum? Saya sudah mendapatkan surat. Oh oke. Dia bilang begitu. Akhirnya sama Allah teman-teman mendapatkan surat dari perlindungan anak kan aduh betul-betul tidak lucu sekali nih. Terus mbaknya dia bilang begini teman-teman, Ibu kalau memeriksakan anak Ibu di pemeriksaan terakhir ini kan biasanya pemeriksaan 0 sampai pemeriksaan terakhir itu gratis ya Bu ya. Memang gratis teman-teman. Kalau kita periksa anak ke dokter anak itu memang gratis ya, tidak bayar. Terus habis itu dia bilang gini, tapi karena Ibu terlambat dan Ibu membutuhkan pemeriksaan terakhir ini, Ibu kena denda dan Ibu harus membayarnya. Ya ampun, perlindungan anak kena denda, tapi perlindungan anak kita nggak tahu dendanya berapa ya teman-teman. Terus habis itu di dokter anak juga kena denda. Akhirnya saya tanya lah sama mbak-mbaknya ya, bilang terus Mbak kalau kena denda itu berapa ya saya harus bayar? Ibu harus bayar sekitar 800.000 rupiah kalau dirupiahkan teman-teman. Astaga daga, bayangin teman-teman, ini hanya dari seharusnya gratis tis ya, tapi saya harus bayar 800.000 teman-teman. Aduh, saya bilang ya sudah lah ya teman-teman, ya saya harus melakukannya, saya harus bayar ya, daripada nanti saya kena denda lagi di perlindungan anak. Siapa tahu kan malah tambah lebih parah dendanya teman-teman ya, apa tahu berjuta-juta kan tidak lucu teman-teman ya. Kalau 800.000 rupiah ya masih sanggup lah untuk bayar ya. Akhirnya saya bilang oh ya udah, ya nggak apa-apa Bu, saya mau buat janji untuk pemeriksaan terakhir anak saya yang namanya Marlon. Oke, akhirnya mbaknya buatin janji untuk saya. Akhirnya kita dapat itu pemeriksaan terakhir teman-temannya, dan alhamdulillah kita tidak dapat lagi surat-surat dari perlindungan anak. Aduh, ini memalukan dunia sumpah. Jadi pemikirannya kita kan begini teman-teman, ini anak-anaknya kita ya kan, maksudnya iya sih memang kesehatannya memang harus terjaga, terjamin ya, tapi kan maksudnya kita pikirnya tuh iya si Marlon kan sehat-sehat aja lah ya. Tapi kalau pemerintahan Jerman sih itu tidak bisa teman-teman. Mereka tuh kok namanya permasalahan anak itu nomor satu suka tinggal di sini tuh karena apa teman-teman? Karena rata-rata tuh semuanya tuh terjamin teman-temannya. Terus semua rata-rata juga tuh gratis teman-teman ya. Tapi untuk mendapatkan kegratisan itu kita juga harus memenuhi beberapa syarat. Jadi tidak sembarangan gratis gitu ya teman-teman. Jadi harus memenuhi beberapa syarat. Jadi kita bisa mendapatkan kegratisan itu. Dan juga teman-teman di sini satu sukanya tuh pendidikan sama kesehatan, terutama kesehatan, karena saya udah mengalaminya ya sendiri teman-teman. Waktu si cantik dia sakit, itu saya kan bawa ke dokter anak ya. Terus saya kira itu yang diutamakan tuh orang-orang yang udah punya janji duluan. Ternyata tuh yang diutamakan tuh mereka yang betul-betul yang sakit parah, yang sakit batuk. Kan si cantik itu betul-betul batuk banget teman-temannya, batuk sama pilek banget. Saya bilang sama dokternya, ini anakku dia batuk banget, dia gini, dia nggak bisa tidur gini. Terus habis itu saya mau duduk di ruang tunggu ya. Maksudnya kan saya pikiran tuh yang diutamakan pasti orang-orang yang sudah punya janji dulu kan. Tahu-taunya dokternya bilang gini, jangan Bu, jangan tunggu, kita langsung aja ke ruang pemeriksaan ya. Soalnya anak Ibu ini betul-betul udah parah, dia bilang gitu. Maksudnya udah parah gogroknya ya. Soalnya pas ada dokternya tuh si cantiknya udah gogrok teman-temannya. Ya udah akhirnya saya masuklah terus diperiksa. Jadi
Jadi betul-betul apa ya, orang yang betul-betul sakit akut teman-teman itu diperiksa. Jadi nggak usah tunggu-tunggu, nggak usah harus daftar ini, harus harus tanda tangan ini, harus isi ini, tidak ada kayak gitu-gitu teman-teman ya. Tapi pas di Indonesia kemarin teman-teman, ini saya agak sedikit membandingkan teman-temannya, betul-betul kayaknya harus benar-benar namanya kesehatan itu kayaknya di Indonesia tuh benar-benar harus diperhatikan ya teman-teman, betul-betul harus diutamakan. Soalnya waktu saya di Indonesia kemarin selama 3 bulan itu, si Marlon kan sakit teman-teman. Pas kita tiba di Bali dia sakit, dia keracunan air teman-teman ya. Soalnya dia mandi di di kolam renang terlalu lama, mungkin air kolam renangnya tuh kemasukan keminum gitu ya, kan banyak kaporit teman-teman ya, akhirnya ada keracunan. Dia tuh juga seperti cantik, tapi si Marlon ini lebih parah banget. Terus akhirnya saya bawa si Marlon itu ke UGD teman-temannya, ke UGD yang ada di Bali situ. Sampai sampai suami saya tuh ini malam buta jam 1 atau enggak jam 2 teman-temannya, sampai suami saya itu udah nggak pakai sepatu, udah betul-betul telanjang kaki teman-temannya, sampai saya juga masih pakai baju tidur teman-teman. Kita naik mobil, kita antar si Marlonnya ke UGD. Teman-teman, itu tidak langsung ditangani, tidak langsung disuruh masuk, tidak langsung diperiksa. Itu teman-teman tahu nggak siapa yang periksa? Itu bukan dokter yang periksa teman-teman ya, itu perawat-perawat situ yang periksa. Terus habis itu mereka hanya periksa begini gitu, terus bilang tunggu ya, dia bilang begitu. Terus si Stani bilang gini sama saya, tunggu apa, ini apa yang harus ditunggu, sedangkan ini si Marlon sudah nggak bisa bernafas, dia sudah begitu teman-teman. Saya menangis kan, langsung saya bilang perawatnya, saya bilang gini, Mbak, Mas, ini bagaimana, ini harus tunggu apa gini-gini. Iya Bu, harus tunggu Bu, soalnya ini lagi nggak ada dokter. Teman-teman, coba teman-teman yang mungkin saya kurang begitu tahu teman-temannya, tapi coba teman-teman, emangnya misalnya kalau di UGD terus habis itu shift malam begitu, emangnya nggak ada dokter gitu teman-teman, hanya perawat-perawat saja atau petugas-petugas saja yang bekerja kan? Setidaknya ada dokter satu lah ya teman-teman, atau mungkin kalau tidak ada dokter, mungkin pas ada pasien yang betul-betul sekarat begitu, harus telepon dokter dan dokter itu harus datang secepat mungkin kan, setidaknya minimalnya tuh kayak gitulah teman-teman ya. Tidak, terus habis itu terus misalnya Mbak kalau nggak ada dokter terus bagaimana? Iya Bu, sabar ya Bu ya, nanti kita lihat ini bagaimana itu kondisinya si anak ibu, kalau masih kalau masih sekarat atau brutal gitu, maksudnya masih betul-betul tidak bisa ditangani sama kita, nanti kita baru telepon dokter. Dia bilang begitu. Saya bilang gini, Mbak jangan begitu Mbak, ini anakku sudah nggak hampir bisa bernafas, ini bagaimana? Oh iya Mbak, dia bilang oh iya Bu, bentar. Akhirnya dia kayak sibuk apa gitu, saya juga nggak tahu teman-teman. Saya kira dia sibuk obat-obat kayak, atau mungkin dia sibuk cari dokter yang bisa dihubungi kayak, atau bagaimana. Tidak teman-teman, mereka tuh ada 4 orang ya, ada cowok, kalau nggak salah cowok 2, cewek 2. Terus habis itu yang lainnya tuh pada main HP. Terus akhirnya tidak lama kemudian teman-teman, mbak dia datang ke saya, dia bilang begini, perawatnya, dia bilang begini, ibu harus isi pendaftaran ini dulu, isi formular ini dulu, gini. Jadi itu kita harus isi dan isinya tuh berapa lembar teman-teman, kalau saya itu 4 lembar atau enggak 5 lembar. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Terus jadi suami saya sama si Marlon itu mereka tunggu di ruang, bukan di ruang, maksudnya bukan di kamar atau bagaimana, itu betul-betul kayak di ruangan plong-plong begitu loh teman-teman. Tahu kan sendiri yang biasanya kalau ada orang sakit terus datang ke UGD terus nanti tinggal dibatasi dengan korden kayak gitu aja teman-teman. Jadi kita tunggu. Terus akhirnya saya kira tuh dokter datang, ternyata dokter tidak datang sama sekali teman-teman ya. Terus habis itu dia bilang gini, ibu mau di kamar yang bagaimana ibu? Terus saya bilang gini, Mbak, sembarang kamarnya apa aja, mau kamar kelas 1, 2, 3 kayak sembarang, yang penting kita ada di kamar, terus anak saya ini bisa istirahat dan juga kami tuh bisa istirahat. Saya bilang gitu kan sama mbaknya. Oh iya kalau gitu, jadi di kamar ini aja, terserah Mbak mau kamar apa aja. Saya bilang gitu, saya bisa bayar. Saya bilang begitu, saking saya jengkelnya ya teman-teman. Udah akhirnya mbaknya yang tulis gini. Kita daftar, kita bawa formular itu di pendaftaran di bagian depan informasi dan sebagainya. Akhirnya langsung ditangani. Jadi kita datang ke kamar, terus habis itu kita istirahat. Jadi anak saya itu teman-teman diinfus saja.
diinfus. Bayangin teman-teman, tidak ada namanya penanganan secara betul-betul secara medis gitu, tidak ada, cuma diinfus saja teman-teman. Terus habis itu saya tunggu setiap perawatnya datang bilang, Mbak ini dokter anaknya kapan datang, Mbak ini dokter anaknya kapan, oh bentar lagi. Sampai jam berapa teman-teman bisa tebak, dari jam 1 malam ya sampai jam 10 kita tunggu, 10 pagi ya. Jadi dokter anaknya datang jam 10 pagi. Terus akhirnya si Maron diperiksa, dan periksanya tuh bagaimana? Masa kayak tidak serius gitu loh teman-teman, tahu gak sih? Cuman begini. Oh iya gini. Gitu. Sudah. Karena saya sudah saking jengkelnya teman-teman, makanya saya tidak mau bertanya-tanya, saya tidak mau bagaimana anak saya begini. Soalnya si Maron juga sudah pelan-pelan sudah membaik ya teman-teman. Saya tidak tanya, sudah saya biarin aja. Ya Allah, saya cuma berdoa saja ini, moga-moga si Maron cepat sembuh. Soalnya kita kan baru tiba di Bali, mau berlibur, malah si Marlonnya sakit ya, keracunan. Aduh, parah sekali memang, benar-benar. Lihat. Ini angsa-angsa lagi datang ke saya. Udah mau ini mau temenin saya, mau temenin curhat ya, karena tidak ada teman curhat di sini. Ini mereka malah datang lagi ke saya, ini bagaimana? Orang mau bercurhat-curhat baru, mau ngapain kau di sini? Saya mau bercurhat ini. Kalian juga mau curhat kah? Kenapa? Mau curhat apa kah? Mau curhat, saya kelaparan bilang gitu ya. Mereka kenapa bisa besar sekali begini? Lihat. Ini kalau di Indonesia ini udah ditangkap terus udah di ini ya, udah di saya takut sekali kalau ada ini gigit saya. Ini kalau di Indonesia nih udah ditangkap dan udah di ini, kau udah dipanggang, udah digoreng ya, udah dijadikan lalapan bebek kau. Tahu? Udah jadi lalapan bebek. Ini putih sekali, bersih ya teman-teman, lihat nih. Di sini banyak sekali bebek-bebek kayak gini, angsa-angsa kayak gini, lihat itu. Ini masih pada kecil-kecil. Lihat. Jadi seperti itu teman-teman ya curhatan saya hari ini. Dan sekarang saya mau jemput si cantik ya. Mari teman-teman antar saya untuk kita jemput si cantik. Ini kita sudah jemput si cantik. Dan katanya guru TK-nya si cantiknya tidak menangis. Iya sayang. Si cantiknya tidak menangis, main-main sama teman-teman yang lain. Iya, cantik. Cantik, lihat sini sayang. Iya sayang. Aduh, basah sayang. Itu sepatunya bukan anti air, nanti basah loh. Cantik sayang. Ayo. Jadi tadi pas saya jemput dia tuh saya tidak videoin teman-temannya, soalnya di pagar mau masuk sekolahnya saja sudah tertera tidak boleh melakukan sesuatu dengan namanya HP ya. Jadi HP harus taruh di saku. Ini saya lagi di taman bermain teman-teman ya. Saya biarkan dulu si cantik ini main-main tuh ya, sedikit udara segar lah ya. Dia lagi main-main itu, main-main sendiri. Jadi seperti itulah teman-teman ya, lika-liku seorang ibu di negara rantau. Jadi apapun itu harus dipatuhi teman-temannya, harus dilaksanakan. Jangan disepelehin teman-teman. Nanti kalau disepelehin seperti saya ya, tidak lucu sekali. Ini betul-betul pengalaman, menurut saya pengalaman yang sangat agak sedikit memalukan bagi saya seorang ibu teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu pembelajaran lah bagi saya teman-teman ya. Jadi semoga video saya ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, khususnya teman-teman yang memiliki anak di negara rantau ya. Jadi semuanya harus dipatuhin lah ya, intinya itu. Jadi teman-teman, terima kasih teman-teman yang sudah nonton video saya kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah. Si cantik juga dadah tuh. Cantik dadah dulu sayang. Dadah. Muah.